lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Marital Back chapter 5831. Di sini diceritakan Zhao Qianghua lahir di Province Sword Paradise, dan ketika dia mencapai Sixth Order Open Heaven, dia pergi ke Battlefield untuk membunuh musuh-musuhnya. Setelah menghabiskan puluhan ribu tahun di Province Sword Paradise, kekuatannya berangsur-angsur meningkat dari Open Heaven Orde ke-6 ke Orde ke-8, dan dia menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi militer. Ketika Province Sword Pass masih ada, dia pernah menjadi komandan resimen pasukan timur dari Province Sword Army. Kemudian ras manusia memulai ekspedisi dan menderita kekalahan di luar pembatasan besar awal surgawi, menyebabkan pasukan mundur. Jalur pedang mendalam telah ditinggalkan sebagai penjaga belakang, tetapi telah dihancurkan oleh Dewa Sefitu Raksasa Tinta, dan leluhur tua Orde ke-9 dari surga pedang mendalam telah meninggal di tempat. Zhao Qianghua cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka ini, dan dengan bantuan rekan-rekan murid yang lain, dia dapat bertahan hidup dan mundur ke Noreturn Pass. Setelah itu Noreturn Pass juga kalah, dan klan tinta menyerbu 3.000 dunia. Dapat dikatakan bahwa Zhao Qianghua adalah Master Open Heaven Orde ke-8 yang sangat berpengalaman. Dalam ras manusia saat ini tidak banyak yang lebih berpengalaman darinya. Dia bertanggung jawab atas tentara timur, tentara Chihua, jadi itu benar dan tepat. Selama bertahun-tahun dia telah memenuhi harapan para prajuritnya, dan di bawah kepemimpinannya, tentara timur Chihua telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai prestasi besar. Namun sekarang dia telah menjadi sasaran oleh kedua pseudo-warlord klan tinta Zhao Qianghua. Tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah puluhan ribu tahun bertarung, dia sudah lama terbiasa dengan hidup dan mati. Pada saat ini dia tidak merasa takut ataupun panik, hanya sedikit penyesalan. Bagaimanapun pertempuran dengan klan tinta telah menutupi sebagian besar hidupnya, dan sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kemenangan terakhir ras manusia. Bukannya dia tidak mengantisipasi situasi ini, padahal sebagai komandan resimen yang mumpuni, dia sudah lama mengantisipasi situasi ini. Cepat atau lambat, klan tinta akan mengandalkan kekuatan luar biasa dari Raja Semu untuk melaksanakan rencana ini, jadi dia telah siap. Rencana Hyo adalah metode untuk menghadapi situasi ini. Ketika musuh yang kuat menyerang, jika mereka tidak bisa menang, maka mereka akan mati bersama. Kecepatan kedua pseudo-warlord menjadi lebih cepat saat mereka semakin dekat. Aura kuat mereka dengan kuat mengunci Zhao Qianghua dan tetap tidak tergerak. Berkata, semuanya ini adalah kehormatan untuk bisa bertarung berdampingan dengan semua orang. Kamu dalam hidup ini, setelah hari ini kamu dan aku akan bergabung untuk bertarung di dunia bawah. Orde ke-8 tersenyum. Tentu saja. Orang lain juga berkata, sayangnya kita tidak dapat melihat hasil akhirnya. Seorang berteriak, bunuh mereka. Meskipun Master Orde ke-8 yang tersisa tahu bahwa mereka akan dikutuk, tidak ada dari mereka yang menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, di bawah tekanan kuat ini, niat bertarung mereka melonjak. Wajah Zhao Qianghua yang biasanya dingin memancarkan senyum saat dia perlahan berkata, karena itu masalahnya, maka mari kita tabrak mereka. Begitu dia selesai berbicara, para Master Orde ke-8 yang sudah berada di posisinya mulai menuangkan kekuatan mereka ke dalam arai roh. Saat berikutnya, kapal perang klan tinta yang besar yang diam-diam mengambang di luar medan perang sedikit bergetar sebelum dengan cepat bergegas ke depan. Kedua pseudo-warlord yang menyerang ke arah mereka awalnya tenang, tetapi setelah melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Kegigihan ras manusia adalah sesuatu yang telah lama mereka alami, tetapi di bawah kekuatan mereka yang tak terbatas, fakta bahwa pihak lain masih berani bertindak dengan cara seperti itu agak mengejutkan. Buaya yang sedikit lebih tinggi dan memiliki sepasang sayap berdaging di punggungnya dengan dingin mengendus, kamu melebihkan dirimu sendiri. Dia telah melihat situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya. Dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang mutlak, ras manusia seringkali merespon dengan cara yang lebih agresif. Dan apa yang mendorong mereka untuk membuat pilihan seperti itu seringkali adalah fantasi yang tidak realistis. Jadi dia masih hanya seorang pengusaha wilayah bawaan, dia secara alami situasi seperti itu. Tetapi saat dia menjadi loyal, hanya ada sedikit master di ras manusia yang bisa menarik perhatiannya. Cici yang terbang berdampingan dengannya berkata, jangan gegabah. Meskipun dia berkata begitu, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Awalnya mereka membawa beberapa penguasa wilayah bersama mereka.
Tetapi di sepanjang jalan mereka pergi untuk mencegat penguasa ras manusia Orde ke-8 yang menyerang. Jadi pada saat ini hanya mereka berdua bersaudara laut yang mengandalkan kekuatan untuk dengan berani bergegas menuju battlefield. Dari jauh di kapal perang pengusir tinta sejumlah artefak berskala besar telah didirikan dan dibawakan dari para master Orde ke-8 yang telah ditempatkan di sini. Mereka mampu menampilkan banyak kekuatan. Namun artefak ini masih merupakan benda mati. Bahkan dengan dukungan arai roh masih sulit bagi mereka untuk melukai dua raja semu. Di bawah rentetan serangan yang kuat, kedua pesuruh terus menghindar sambil mendekati kapal perang pengusir klan tinta. Ketika jarak di antara mereka mencapai batasnya, Wayu dan Ci sama-sama menyerang pada saat yang sama, mengirimkan kekuatan yang kuat menuju kapal perang pengusir tinta. Tidak Cahaya menyelewengkan muncul di depan kapal perang pengusir klan tinta. Sokyo yang kuat dan yang lainnya telah mengaktifkan kekuatan arai pelindung. Cahaya hitam terus membombardir arai pelindung menyebabkan riak menyebar. Di bawah serangan yang kuat hanya dari cahaya dari arai pelindung dengan cepat meredup. Sebelum mereka bahkan bisa dekat satu sama lain, arai pelindung hancur. Bukan karena arai pelindung dari kapal perang pengusir klan tinta tidak cukup kuat, melainkan karena kapal perang pengusir klan tinta tidak memiliki cukup tenaga untuk mengaktifkan kekuatan arai roh. Dengan hanya Open Heaven Orde ke-8 yang mengendalikannya, sulit baginya untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Jika mereka memiliki cukup tenaga untuk mempertahankan arai roh, bahkan jika arai pelindung dari kapal perang pengusir klan tinta tidak dapat menahan rombongan dari dua pesuruh laut, tidak akan merusak begitu cepat. Tanpa perlindungan arai roh, kapal perang klan tinta yang besar itu seperti wanita yang benar-benar tidak mampu melawan dari pesuruh laut yang ganas. Kekuatan kekerasan menyapu dan bagian depan kapal perang pengusir klan tinta meledak, menyebabkan banyak artefak di atasnya hancur. Master Orde ke-8 yang tetap tinggal tidak punya pilihan selain membentuk informasi pertempuran untuk membela diri, tetapi bahkan jika beberapa Master Orde ke-8 membentuk formasi pertempuran, masih akan sulit bagi mereka untuk bertarung melawan dua pesuruh laut. Dalam sekejap, Sokyo yang wayang dan yang lainnya telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Ci dan Yowo tertawa dan bergegas maju. Pada saat ini mata Sokyo yang berkilat tajam saat dia memegang formasi kiok di tangannya dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Pada saat berikutnya, kapal perang klan tinta mengusir yang sudah compang-camping tiba-tiba meledak dan kekuatan kuat di belakangnya menyebabkan semua kultivator Orde ke-8 kehilangan pijakan. Kedua pesuruh laut yang baru saja bergegas ke depan telah kehilangan ekspresi lucu mereka dan sekarang dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Mata Cici melebar dan ekspresi Hoyu berubah drastis. Cahaya putih murni yang menyilaukan meledak seperti matahari dan yang meledak saat kapal perang pengusir klan tinta meledak memenuhi seluruh langit.